Salah satu cara yang bisa digunakan untuk meminimalisir downtime pada jaringan adalah menerapkan yang namanya network redundancy. Salah satu cara yang bisa kita gunakan yaitu kita bisa memanfaatkan yang namanya fitur mLock pada perangkat mikrotik. Nah, ketika kita menggunakan mLock maka kita membutuhkan yang namanya interface ICCP. Nah, apa yang terjadi ketika interface ICCP pada mLock ini interface-nya itu terputus, entah interface terdisable atau kabelnya terputus. Lalu apa yang terjadi pada mLock? Nah, jika Anda penasaran, tonton terus video ini karena kami akan membahas mengenai redundansi pada interface ICCP pada mLock. Kemudian bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Salah satu permasalahan yang umum sekali terjadi pada jaringan adalah downtime. Downtime merupakan suatu periode waktu ketika terdapat beberapa resource pada jaringan yang tidak bisa kita akses. Downtime pada jaringan bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kegagalan power pada perangkat, kemudian kegagalan link, kegagalan internet, kemudian kegagalan hardware ataupun kegagalan-kegagalan yang lainnya. Tentunya, downtime pada jaringan komputer bisa kita minimalisir dengan berbagai cara yang ada. Seperti tadi misalnya kegagalan power, maka kita bisa memberikan power backup menggunakan UPS misalnya. Kemudian kegagalan internet, maka kita juga bisa berlangganan provider lebih dari satu, kemudian menerapkan yang namanya load balance ataupun failover. Kemudian untuk kegagalan sistem atau kegagalan hardware, maka kita bisa menerapkan yang namanya fitur VRRT ataupun fitur mLock. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai topik mLock. mLock atau Multi-Chassis Link Aggregation Group merupakan suatu fitur baru di mikrotik, di mana fitur ini bisa digunakan untuk memberikan yang namanya efek redundant, baik pada router ataupun pada switch. Fitur mLock ini hanya tersedia pada router OS versi 7 dan hanya bisa digunakan untuk beberapa perangkat mikrotik saja, baik itu router ataupun switch. Untuk lebih detailnya sebenarnya kita sudah membahas mengenai basic konfigurasi dari mLock pada video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video konfigurasi basic mLock, teman-teman bisa tonton terlebih dahulu konfigurasi mLock yang terdapat pada YouTube channel Mikrotik Indonesia ini. Untuk topologi yang akan kita gunakan kali ini, topologinya sebenarnya masih sama dengan topologi mLock pada video tutorial sebelumnya, yakni kita memiliki dua router dan juga kita memiliki dua switch, di mana ini urutannya ada router 1, ada switch 1, ada switch 2, dan juga ada router 2. Jadi mungkin kalau digambarkan di topologi, teman-teman bisa lihat sesuai dengan topologi yang ada. Jadi dari router 1 menuju ke switch 1, router 1 menuju ke switch 2, itu nanti akan kita konfigurasi bonding di dalam R1-nya. Kemudian begitu juga untuk di R2 yang menuju ke switch 1 dan menuju ke switch 2 itu juga akan kita bonding. Tentunya kita konfigurasi dengan mLock ID yang berbeda untuk router 1 dan router 2-nya. Jadi konfigurasinya sama seperti yang kita lakukan pada minggu kemarin. Dalam implementasinya ketika kita memanfaatkan atau menggunakan fitur mLock, maka kita membutuhkan yang namanya interface ICCP. Jadi interface ICCP yang ada pada topologi kali ini terdapat pada interface QSFP 281 dan juga QSFP 281 yang terdapat pada switch 1 dan juga switch 2. Nah, ICCP ini apa? ICCP ini adalah kependekan dari Inter Chassis Control Protocol. Jadi protokol ini memang digunakan untuk sinkronisasi perangkat yang mengaktifkan fitur mLock. Jadi si ICCP digunakan untuk sinkronisasi antar perangkat mLock, bisa juga digunakan untuk melewatkan traffic backup ketika traffic atau interface yang main-nya ini bermasalah. Lalu apa yang terjadi ketika
interface ICCP pada switch 1 dan switch 2 ini bermasalah. Entah itu bermasalah fisiknya, transceivernya, ataupun kabelnya, atau bermasalah di sisi konfigurasinya. Jadi kita akan coba lihat di sini apa yang terjadi ketika ICCP tersebut bermasalah. Jadi kita coba remote perangkat mikrotiknya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan 4 tampilan winbox, di mana ini adalah R1, ini R2, ini switch 1 dan ini switch 2. Kita coba dalam kondisi interface ICCP-nya ini running di sini. Jadi kita akan coba tes koneksi dari router 1 ke router 2. Kita bisa coba lakukan tes koneksi menggunakan bandwidth test saja misalnya. Kita tes ke router 2, kemudian direction-nya misalnya send, kita ngirimnya 1 giga, kemudian kalau sudah kita bisa start seperti ini. Kita lihat kita sudah mengirimkan traffic sebesar 1 giga dan trafficnya itu sampai di router 2. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian lewat traffic ini, lewat switch yang mana? Kalau kita lihat di perangkat yang sebelah kanan ini, switch 1 dan switch 2, itu traffic 1 giga ternyata dilewatkan di switch 1. Dilewatkan di switch 1. Di interface 2815 dan juga 2816. Namun ini kan interface-nya sudah kita bonding, sudah kita konfigurasi MLAC seperti yang kita lakukan pada minggu kemarin. Kita coba matikan untuk interface R1-nya ini dalam kondisi bermasalah atau trouble. Seperti ini. R1 bermasalah, maka traffic akan sepenuhnya dihandle oleh switch 2. Ini dalam kondisi ICCP-nya tidak bermasalah ya. Di sini nih. Traffic dihandle sepenuhnya switch 2, RX, kemudian switch 2 mengirim ke router 2. Kemudian ketika R2-nya ini, to R2 ya, ini dalam kondisi mati, maka kita bisa coba lihat trafficnya dilewatkan mana. Jadi di kasus ini, traffic dari router 1 ke router 2 itu akan dilewatkan di switch 2. Switch 2 dia menerima, kemudian dikirimkan ke interface ICCP, switch 2 menuju ke ICCP switch 1 di sini, ICCP-nya receive. Kemudian barulah interface-nya ini R2 bonding atau MLAC ini mengirimkan ke router 2. Lalu kita akan coba lihat apa yang terjadi ketika interface ICCP ini bermasalah. Misalnya di sini kita coba matikan saja salah satu interface-nya. Jadi kita disable seperti ini. Dan di sini ICCP-nya ini otomatis tidak running ya. Kita coba kembalikan lagi interface-nya. Dan di sini kita coba stop. Kita coba lihat apa yang terjadi ketika ICCP-nya ini tidak berjalan. Apakah MLAC ini bisa berjalan atau tidak. Oke, kita coba. Di sini kita start. Di sini kita start. Dan kita lihat traffic tidak bisa berjalan ke R2. Kalau kita coba ping 10.002, maka kita lihat juga traffic juga tidak bisa sampai ke R2. Artinya apa? Artinya interface ICCP ini pada router ini, pada router yang mengaktifkan MLAC, router atau switch yang mengaktifkan MLAC, itu interface-nya harus aktif dan tidak boleh down. Ketika sudah aktif, maka traffic nanti akan berjalan lagi seperti ini. Traffic bisa berjalan lagi seperti ini. Lalu di video kali ini kita akan coba memberikan solusi bagaimana caranya supaya interface ICCP ini yang awalnya itu hanya menggunakan satu port, kita akan coba menggunakan beberapa port. Sehingga ketika salah satu port ini bermasalah, salah satu port ICCP ini bermasalah, maka masih terdapat port ICCP yang lainnya. Jadi pada kasus kali ini kita bisa menerapkan yang namanya fitur bonding. Jadi bonding ini adalah fitur di mikrotik yang fungsinya itu digunakan untuk memberikan yang namanya link agregasi. Bisa digunakan untuk menambah kapasitas link, bisa juga digunakan untuk memberikan yang namanya efek aktif backup pada suatu interface. Untuk konfigurasinya seperti apa?
Jadi kita coba konfigurasi di sini. Untuk bandwidth testnya kita coba disable dulu. Test pingnya juga bisa kita coba disable dulu. Kemudian kita bisa memilih interface mana yang akan digunakan untuk ICCP selanjutnya. Jadi kalau di sini kan ICCP yang pertama kita bisa rename aja ya. ICCP 1, di sini juga ICCP 1. Ini menggunakan yang namanya fiber optik dengan kapasitas 100 GB. Di sini juga menggunakan kapasitas 100 GB. Jadi kita akan coba lihat, kita akan coba cek apa yang terjadi ketika kita menambahkan interface ICCP yang kedua. Jadi di sini saya juga memiliki yang namanya SFP transceiver dengan kapasitas, ini kapasitasnya adalah 100 GB juga, sama seperti yang sudah kita pasangkan di QSFP 2811. Jadi kita akan coba pasangkan ini di interface QSFP 2821 di switch 1 dan QSFP 2821 di switch yang kedua. Kita tambahkan juga kabelnya. Seperti ini, kemudian kita coba pasangkan transceiver ini ke switch 1 dan switch 2. Setelah kita berhasil memasangkan SFP transceiver tadi ke perangkat switch 1 dan switch 2, kemudian di sini kita bisa lihat untuk interface-nya saat ini sudah running ya. Jadi kita menggunakan SFP 100 GB lagi di sini, nih 100 GB juga. Kita bisa lihat di sini juga 100 GB sama dengan yang ICCP. Kita bisa kasih komen di sini supaya tidak bingung, ICCP 2. Di sini juga sama ICCP 2. Nah, kemudian di sini konfigurasinya, yang pertama kita lakukan adalah kita menghapus yang namanya bridge port terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat bridge port di sini ada QSFP 2811. Jadi interface ini nanti akan kita bonding terlebih dahulu, baru interface bondingnya ini nanti akan ditambahkan ke dalam bridge port. Jadi kita bisa remove, karena kalau tidak kita remove harusnya nanti akan error. Jadi harus di remove dulu. Kemudian kita tambahkan interface bonding di sini di switch 1 ya. Interface bonding kita kasih nama ICCP bonding seperti ini. Kemudian slave-nya, interface-nya kita pilih interface ICCP 1 dan juga ICCP 2 yang sudah kita kasih komen tadi. Kemudian modenya defaultnya ketika kita bonding adalah balance RR. Namun pada kasus kali ini kita tidak bisa menggunakan yang namanya mode balance RR karena mode balance RR ini dia tidak support yang namanya hardware offload, bonding hardware offload. Jadi kita bisa gunakan yang namanya LACP atau 802.3AD. Kita apply seperti ini, nanti akan muncul interface ICCP bonding di sini. Kita juga lakukan untuk yang switch 2. Yang switch 2 juga sama, kita hapus dulu QSFP-nya ini, kita hapus dulu seperti ini. Kemudian kita tambahkan interface bonding sama seperti yang tadi, kita kasih nama ICCP bonding. Slave-nya juga sama seperti yang tadi, ICCP 1, di sini juga ICCP 2. Modenya kita juga menggunakan yang .3AD yang support bonding hardware offload. Kita coba apply OK. Nanti seharusnya RS seperti ini, running slave, dan ini akan muncul interface ICCP bonding. Langkah selanjutnya, kita akan tambahkan interface ICCP bonding ini ke dalam bridge port. Kita masuk ke dalam menu bridge, kemudian ke port, kita tambahkan interface ICCP bonding di sini. Apply OK. Nah, seperti ini.
Karena tadi kita menggunakan 802.3AD atau LHCP, maka di sini ada yang namanya flag H atau hardware offload. Artinya trafficnya nanti akan dihandle sama switch chip. Untuk switch 2 juga sama, kita lakukan di sini bridge, kemudian port kita tambahkan yaitu adalah ICCP bonding ke dalam bridge 1. Play OK. Jadi nanti akan ada 3 interface. Ada 3 interface bonding yang kita masukkan ke dalam port. Ini adalah interface MLAC-nya. Kemudian ICCP ini adalah interface yang antar switch-nya. Kemudian konfigurasinya masih belum selesai, kita masih harus konfigurasi sedikit lagi di sini. Untuk setting MLAC kemarin kan kita harus menunjuk peer portnya ya. Jadi di dalam menu bridge, kemudian MLAC kita harus menunjuk ke interface yang menuju ke switch sebelah atau interface ICCP-nya itu di interface mana. Karena di sini 2811 dan 2821 ini sudah kita bonding dengan nama ICCP bonding, maka di sini kita bisa gunakan ICCP bonding. Kita apply. Untuk switch 2-nya juga sama. Jadi peer portnya nanti kita bisa pilih ICCP bonding. Kita apply, kemudian kita lihat di sini. Jadi fungsi dari interface ICCP ini tadi dia digunakan untuk sinkronisasi terhadap chassis yang mengaktifkan MLAC, dan juga dia digunakan untuk menentukan yang namanya role. Si perangkat tersebut itu dia berfungsi sebagai primary atau berfungsi sebagai secondary. Oke. Jika sudah seperti ini, kita akan coba lakukan pengujian. Kita akan coba lakukan pengujian lagi dengan melakukan tes bandwidth dari router 1 menuju ke router 2 dengan skema yang sama seperti tadi. Kita coba start di sini. Kita lihat traffic 1 giga sudah dikirimkan ya, dan sudah sampai di router 2. Kalau kita lihat trafficnya itu melalui switch 1. Jadi switch 2 tidak dilewatkan traffic sama sekali. Kita coba lakukan pengujian yang sama persis dengan yang tadi. Interface R1 atau to R1 ini kita coba matikan. Kemudian kita bisa lihat traffic tetap masuk di R2, namun melalui switch 2-nya di sini. R1-nya receive ya, kemudian ngirim ke interface R2. Jadi receive-nya di 2815, ngirimnya di 2816. Nih. Kemudian kita coba lihat apa yang terjadi ketika R2-nya ini dalam kondisi mati. Ketika R2 dalam kondisi mati dari switch 2 ya, otomatis nanti traffic akan dilewatkan di interface ICCP. Nah, ini kalau kita lihat. Di sini juga seharusnya interface ICCP-nya juga akan running seperti ini. Nah, jadi traffic tetap bisa terdistribusi sampai di R2 melalui dua interface ICCP, ICCP 1 dan juga ICCP 2. Kemudian kalau yang kasus tadi, ketika ICCP-nya ini mati, maka kan traffic tidak bisa berjalan ya. Kita akan coba lihat di sini, misalnya ICCP 1 ini bermasalah. Kita bisa lihat traffic sepenuhnya akan dihandle oleh ICCP yang masih aktif, yaitu di sini adalah ICCP 2. Dan traffic tetap masuk 1 giga yang masuk ke router 2. Jadi trafficnya kalau kita lihat dari router 1 ini masuk ke switch 1 ya. Di sini receive, kemudian karena R2-nya mati, dia dilewatkan di ICCP 2 karena ICCP 1 mati ya. ICCP 1 mati, dia tidak running, dilewatkan di ICCP 2 TX. Kemudian nanti akan masuk ke ICCP 2 juga, di sini RX. Seharusnya interface ICCP ini juga jalan nih seperti ini. Kemudian barulah traffic akan dikirimkan ke R2 seperti ini. Jadi seperti itu tadi konfigurasi MLAC
yang interface ICCP-nya itu kita bonding dengan tujuan untuk meminimalisir yang namanya downtime pada fitur MLAC. Karena fitur atau interface ICCP ini merupakan interface yang sangat penting, karena kalau sampai terdisable maka fitur MLAC tidak bisa berjalan. Jadi tadi caranya adalah kita menambahkan interface yang sama persis, yaitu tadi interface yang lama itu adalah kapasitas 100 GB. Kita tambahkan lagi interface yang baru dengan kapasitas 100 GB. Jadi tadi di 281 dan juga 282. Kemudian kita bonding kedua interface tersebut. Kemudian kita tambahkan ke bridge port. Kemudian setelah itu pada konfigurasi bridge MLAC-nya kita arahkan untuk peer port-nya ke interface bonding yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi dengan begitu ketika terdapat salah satu interface ICCP yang bermasalah, entah itu bermasalah karena fisiknya, transceiver, kabel, ataupun kesalahan konfigurasi, portnya terdisable, maka tidak masalah. Jadi traffic tetap bisa dilewatkan ke port ICCP yang masih aktif. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan perangkat-perangkat mikrotik, entah itu router, entah itu switch, entah itu seperti perangkat yang saya gunakan seperti ini, digunakan untuk kebutuhan MLAC, digunakan untuk kebutuhan redundant, teman-teman bisa dapatkan di website citraweb.com ataupun di marketplace kesayangan teman-teman dengan nama Citraweb. Kemudian kami juga memiliki kelas training, yaitu ada kelas training mikrotik, MTCNA, yang basic sampai yang advance. Kemudian kita juga memiliki kelas baru, yaitu kelas training fiber optik, di mana di dalamnya kita membahas berbagai macam hal, entah itu fiber optik fundamental, kemudian bagaimana cara splicing, dan lain-lain. Jadi bagi Anda yang berminat, Anda bisa langsung kunjungi website citraweb.com. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini, tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kemudian jika Anda memiliki ide video baru atau Anda memiliki pertanyaan seputar fitur yang kita baru bahas ini tadi, Anda bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Kemudian satu lagi, silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi pengguna mikrotik yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di mikrotik tutorial selanjutnya. Hardware ataupun juga kegagalan sistem operasi dengan yang terdapat pada atau intersesis. Yang kedua, interface ICCP MLAC atau multi chassis link aggregation group, kalian ya aku ya MLAC ICCP yang betul kalian kalian nih silakan Anda wes mantap mana gitu itu mantap.